Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang sudah hadir juga dari Tangsel, Bunila. Ada Bunda Eva dari Depok. Alhamdulillah, Bunda sehat ya Bun ya. Insya Allah. Baik, dari mana aja nih yang sudah hadir? Oma Devti dari Jakarta. Alhamdulillah yang sudah on cam juga. Baik, sambil menunggu Kak Yawan ya, kita sapa-sapa lagi dan share-share kembali kajiannya. Insya Allah beliau akan membawakan sebuah tema kajian yaitu inspirasi pengasuhan di masa liburan. Nah, ayah bunda ada di sini yang Allah titipkan amanah anak, baik itu laki-laki atau perempuan yang masih sekolah, boleh di-share di kolom komentar. Cucu, Uma, Masya Allah. Baik, Bu Ira ada. Nah, gimana nih Bun? Supaya liburannya itu terjaga. Nah, nilai-nilai keislamannya. Dan juga kalau misalnya khususnya yang dari pesantren nih tetap sholat ya selama di pondok sholat di rumah apalagi ya bahkan harusnya menjadi muazin kalau misalnya yang laki-laki atau misalnya kalau udah agak sedikit dewasa remaja menuju dewasa itu bisa ngimamin di masjidnya Masya Allah. Balita anak laki-laki 2 orang Masya Allah. Baik. Alhamdulillah anak udah berangkat lagi ke pondok ya Bun ya Masya Allah. Bu Lilis, berapa tahun nih Bun kalau boleh tahu bunda-bunda? Oh Bu Ira, ada putrinya Masya Allah. Soleha nak ya, yang rajin, yang semangat menuntut ilmunya kayak bunda nih Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, sudah siap ayah bunda untuk kita sama-sama belajar pada malam hari ini? Kalau sudah siap, Irgi coba sapa Kak Iyawan yang sudah ada di tengah-tengah kita tentunya. Insya Allah, barakallah. Bu Riza, Bu Yeni, Bu Lilis. 2 tahun, 10 tahun, 14 tahun. 12 tahun di Pondok Salaf. SMA laki-laki, SMP perempuan. Barakallah. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Baik, sambil menunggu ayah bunda, abang kakak semuanya, silahkan ya disebarkan ataupun yang mau berinteraksi di kolom komentar boleh ya. Baik, tadi kedatangan anak SD yang sudah terkonfirmasi. Oh, subhanallah, terkontaminasi gadget ya. Baik, boleh kita ayah bunda sharing-sharing di kolom komentar. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Sambil menunggu Kak Yawan hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau sudah hadir ya di Zoom, namun masih persiapan. Alhamdulillah sudah siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Suara saya jelas, Kang Irgi? Alhamdulillah jelas, Kak Yawan. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Kak Yawan? Alhamdulillah banyak hal yang dinikmati, disyukuri di setiap waktu-waktu yang Allah hadirkan. Mumpung Allah pertemukan lagi kita di tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita semakin baik ya dari pandangan Allah, semakin banyak kebaikan yang kemudian Allah izinkan dianugerahkan dalam kehidupan kita, termasuk Allah tambahkan keberkahan dan hadiahnya nanti berupa bonus-bonus pengasuhan anak, insya Allah semakin tambah soleh, semakin tambah taat, semakin nambah kebaikan anak-anak kita, semakin membanggakan ayah dan ibunya,
semakin insya Allah disayang Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Kak Yawan, apakah sudah siap? Insya Allah siap Kang Irgi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, Kak Yawan sudah siap nampaknya. Masya Allah. Ayah Bunda juga di sini, Alhamdulillah sudah siap juga. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, boleh ya. Baik itu misalnya hadirnya dari mana, boleh silahkan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk membaca suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada Kak Yawan dengan tema inspirasi pengasuhan selama liburan, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Irgi. Wahayyikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarak, tahiyat min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahar hilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau pandang dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang, dengan cinta-Mu, ya Allah. Semoga Engkau menghitung hadir-hadirnya kami di sini, kuota yang kami pakai, mata yang kami pakai untuk melihat, telinga yang kami pakai untuk mendengar, setiap nafas, detik waktu yang kami gunakan untuk bertemu di tempat ini secara online, ya Allah, Engkau hitung sebagai sebuah kebaikan, sebagai wasilah untuk kemudian Engkau jaga kebaikan yang ada di dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabbana, bimbing, temani, kasih kami ilmu dan pemahaman yang membuat kami semakin dekat sebagai hamba-Mu, semakin dirindukan sebagai orang tua atas semua titipan dan amanah-amanah-Mu berupa anak cucu keturunan, dan semoga menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang semakin Engkau sayangi dan juga Engkau cintai. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, ayah bunda yang open cam, yang nggak open cam, lagi di jalan, lagi di rumah, dimanapun berada, ya Allah, jadikan kemudian hadir-hadirnya di sini Engkau hitung sebagai sebuah kebaikan, balas dengan semua kebaikan berlimpah untuk setiap amal kebaikannya, dan semoga ya Allah, Engkau kemudian hujamkan ilmu, pemahaman, rahmat, cinta, dan kasih sayang dari sisimu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, eh, saya coba cek sound terlebih dahulu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan sahabat-sahabat sekalian. Saya boleh cek suara saya jelas terdengarkah? Boleh responnya di kolom chat yang ada ya. Oh, Alhamdulillah jelas. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak yang sudah pada respon. Alhamdulillah bisa jumpa kembali. Izin menyapa yang sudah open cam nih, Bunda Dekti, ya. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu. Lama lah tak jumpa ya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Fakir tuh udah lama tak nyapa secara online. Udah jarang online lagi. Ya, ini ada Bunda Maria Ulfa nih, Masya Allah, tabarakallah, yang juga open cam. Dan banyak juga yang hadir. eh, Walaupun tak ini ya, banyak makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi insya Allah, sekalipun belum sempat open cam, tapi insya Allah open heart, ya, hatinya dibuka,
bisa mendengarkan gitu ya. Insya Allah ini bagian dari kebaikan yang Allah hadirkan sehingga kita bisa belajar dimanapun dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dihitung sebagai sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini Kang Irgi izin Al-Fakir untuk banyak tektokan aja karena lebih senang belakangan ini untuk konsepnya ngobrol ya dua arah. Nanti jawabannya atau sharingnya itu bisa di kolom chat yang ada. Saya tampilkan kolom chatnya sebagai wadah kita untuk bisa saling berinteraksi. Bismillah Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat sekalian, saya juga izin mendoakan semuanya. Semoga di tahun baru Islam ini semangat kita, insya Allah semangat untuk memperbaiki diri ya, semakin berhijrah dari yang jelek menuju yang baik insya Allah semakin baik lagi di tahun ini. Semoga segala hajat-hajat kita Allah selesaikan ya, yang sakit Allah sehatkan, yang sempit Allah lapangkan, yang anaknya masih menunggu soleh insya Allah segera Allah solehkan, yang masih menunggu jodoh insya Allah segera Allah hadirkan jodoh terbaiknya, yang sudah punya jodoh insya Allah Allah anugerahkan anak cucu keturunan yang soleh soleha, yang punya keluarga insya Allah keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarganya keluarga yang sehidup sesurga. Segala doa-doanya Allah ijabah. Di tahun ini kita bisa bolak-balik ke Baitullah, menyambut kerinduan dengan baginda Nabi di kota Madinah insya Allah. Ya, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Kang Irgi, makasih banyak udah dikasih kesempatan malam ini di kajian malam ya bersama dengan Wakaf Peradaban Internasional. Ini satu wadah kita untuk sharing. Kalau guru-guru yang lain nih Kang Irgi banyak membahas tema-tema tentang tauhid ya, pengembangan diri yang lain. Maka Al-Fakir kemarin ditanyain Kak, kira-kira tema apa nih? Ya saya biar apa ya, ada juga yang bisa mengisi dari sisi parenting dan juga family ini Kang Irgi. Jadi biarlah tema-tema yang sifatnya spiritual ya, self development tentang apa kedamaian hati dan lain sebagainya insya Allah dibawakan oleh guru-guru yang lain. Izin Al-Fakir banyak sharing tentang pengasuhan ya, tentang keluarga dan tema-tema yang berhubungan terkait dengan orang-orang terdekat kita. Ya kira-kira insya Allah mudah-mudahan bisa ya ya Bunda ya. Baik nih, uh, izin Al-Fakir nanya dulu. Berarti sekarang anak-anaknya lagi pada libur ya, benar ya? Masya Allah. Gimana nih kalau boleh di apa ya dikasih satu kata untuk mewakili gimana kondisi libur anak-anak kita hari-hari ini? Kan ada dua soalnya Kang Irgi fenomenanya ya, dan ini fenomena yang sempat terjadi di masa COVID gitu ya. Kan dulu waktu kita lagi apa ya, lagi padat-padatnya ya, ayah bunda misalnya dua-duanya kerja, anak ke sekolah, apa yang paling dirindukan? Segera pulang biar bisa kumpul bareng mereka. Kira-kira begitu ya? Kan kalau kita lagi kerja, yang paling kita rindukan itu pengen pulang. Ya, karena rumah itu jadi tempat juga untuk apa ya? Bisa menjadi obat dari segala lelah, benar ya? Nah, nah itu sih kalau bahasa beberapa ini ya orang tua ya, itu sih menurut kita. Pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa rumah itu tempat untuk melepas segala lelah? Pertanyaannya, apakah itu dirasakan juga oleh anak? Ya kan? Gitu. Apakah ketika kita pulang ke rumah, setelah kita beraktivitas di luar rumah seharian, serindu kita pulang ke rumah, serindu itukah juga anak-anak untuk pulang? Dan itu pertanyaannya. Dan momen liburan itu kan adalah momen ketika anak banyak menghabiskan waktu di rumah.
ketimbang momen-momen yang lain. Ya, kan kalau dia ke sekolah paling pagi sekolah ya, mungkin kecuali ayah bunda yang anaknya homeschooling gitu ya. Dia pagi sekolah, paling siang atau sore pulang. Nah, sekarang kan dari bangun tidur ya, pagi masih di rumah, siang masih di rumah, begitu seterusnya. Apalagi pekan ini cukup panjang liburnya ya. Ayah bunda juga mungkin lebih banyak waktu juga di rumah. Oke, oke, oke. Kalau saya sebut liburan, ya, kalau dulu liburan itu apa ya? Menyenangkan, betul ya? Nah, kalau buat ayah bunda, libur sekolah anak itu apa sih? Nah, menurut ayah bunda kalau saya sebut liburan anak sekolah. Ya, ini Bunda Indrawani dari Mamasa, ya, Masya Allah, Tabarakallah. Mamasa, oh, belum sampai saya ke Mamasa, baru ke Masamba nih. Kalau saya pribadi, kalau lagi berpergian, tugas kantor gitu ya, anak-anak terkadang rindu, walaupun merawat anak-anak itu tidaklah sangat gampang karena penuh kesabaran menghadapi mereka. Masya Allah. Ya, liburan waktu kumpul bareng keluarga, bonding keluarga untuk menyatukan visi dan misi. Masya Allah, tabarakallah. Mantap ya, mantap, mantap, mantap. Oke. Dan sudah sejak hari pertama libur ngumpulnya sudah sejauh ini sudah gimana progresnya? Sudah visi dan misi mana yang sudah disatukan? Apa agendanya? Kan gitu. Itu tuh pertanyaannya tuh. Atau masih ada sekitar 2 pekan Kak? Ya kita biarkanlah waktu berlalu. Atau biasanya ini waktu-waktu kita untuk belanja-belanja keperluan sekolah dan lain sebagainya ya. Ada yang naik kelas, ada yang udah pindah sekolah karena awalnya SD sekarang SMP, SMP mau SMA ya. Begitu seterusnya. Ada yang udah mau kuliah dan lain sebagainya ya. Sharing-sharing masalah di pondok. Oh, yang di sharing masalah ya, bukan pengalaman baik di pondok ya. Terkadang gitu ya. eh, Setiap ketemu anak yang ditanyain apa nak masalahnya, iya. Kayak ayah dan bundanya nggak punya masalah gitu. Memberi wejangan untuk amalan sehari-hari. Masya Allah, barakallah bunda ya. Apalagi nih yang sudah dilakukan. Maaf Ustadz, izin nyimak dulu karena belum menikah. Ini betul ini. Justru sebelum menikah, persiapkan ilmunya dari sekarang. Biar nggak married by accident. Ya. Tiba-tiba kaget udah nikah, kaget udah punya anak, kaget udah punya cucu gitu. Ini malah keren. Sudah pada kuliah di kota yang tidak sama, jadi pulangnya tidak selalu bersama. Lebih banyak sendirian di rumah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga doanya terus melangit ya. Karena tugas kita ketika jauh dari anak itu yang paling utama itu adalah doa. Benar ya? Selain kemudian kita ngecek-ngecek ini ya, kondisinya ya, telepon, WA, gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, baik. Eh, Sekarang saya mau nanya dulu nih, Ayah Bunda. Sepakat nggak kalau saya bilang begini? Salah satu eh, hal yang menyenangkan dalam hidup ini itu ketika hidup ini itu banyak momen-momen indah yang tercipta, benar nggak? Banyak kenangan-kenangan yang tercipta. Kan kita hidup ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya, Ayah Bunda ya. Insya Allah kita umur panjang gitu ya. Eh, Hidup kita ini kan panjang.
Insya Allah umur panjang. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai sahabat, sebagai teman. Tuh kita dikasih kesempatan untuk beraktivitas, gitu ya. Tetapi dari semua aktivitas itu tidak semua bisa diingat oleh otak dan memori kita. Contoh saya coba tanya nih. Ada nggak ayah bunda di sini yang masih ingat 3 hari yang lalu pakai baju apa? Tapi kalau saya bilang begini, ayah bunda coba ingat-ingat waktu pernikahan, masih ingat nggak dengan warna bajunya, bentuk bajunya? Kenapa yang 3 hari yang lalu lupa pakai baju yang mana, sementara yang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun yang lalu bisa kita ingat? Kenapa kira-kira ya bunda? Kebayang ya, jika semua yang kita lakukan, yang kita alami dari kita kecil sampai sekarang, kemudian kita ingat, ya. Dan ada kejadian yang tidak bisa kita ingat, ada kejadian yang kita ingat. Betul ya? Nah, biasanya sesuatu yang kita ingat itu karena berkesan. Iya. Momennya bermakna, betul. Ada kenangan di dalamnya, betul, Masya Allah. Jadi biasanya sesuatu yang kita mudah ingat itu karena ada kejadian berkesan, memorable, ya, momen-momen yang indah, betul, ada kenangannya di sana. Tapi ternyata momen-momen itu punya dua ini, punya dua apa ya, eh, kejadian, bentuk kejadian, dua versi, betul. Ada momen yang indah, ada momen yang mengecewakan, ada momen yang baik, ada momen yang buruk. Karena tidak semuanya yang kita ingat itu yang baik-baik. Coba, ada juga momen menyakitkan yang sampai sekarang kita nggak lupa-lupa, bener nggak? Iya, ada ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya masih banyak yang belum dilupakan. Masya Allah nih. Senang banget ya kalau bisa lihat senyumnya Bunda Desti, Pak Imam Ghazali nih, Masya Allah. Bu Indrawani, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Kang Irgi ya, masih punya bayi 3 bulan nih, Masya Allah. Jadi mujahid luar biasa. Terlihat dari wajah kami ya. Iya Bunda, cuman sayangnya saya nyari wajah Bunda nggak ada nih. Oh, lagi tertutupi apa, layar hitam. Bunda Santi. Barakallah Bunda Afan ya. Bunda semuanya saya agak banyak bercandanya kalau udah malam soalnya. Iya iya. Tapi insya Allah Bunda Santi walaupun tidak terlihat wajahnya di cam, tapi dari tulisannya itu interaksinya bisa terasa dekat ya, benar ya. Oke, ayo Bunda kita sepakat bahwa kenangan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, maka satu hal yang kita juga harus sepakati bahwa liburan itu adalah momentum untuk kita menciptakan kenangan itu, benar nggak? Iya, kan saya selalu punya ini nih, ayo Bunda. Saya selalu punya satu rumus. Rumus. Rumus ini saya tarik dari sebuah hadis yang sahih gitu ya, bahwa ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal, ya, kecuali 3, ya, sodako jariah, ya, waladun soleh, doa anak-anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, doa anak yang soleh ini ayah bunda, saya selalu kembalikan ke diri saya. Kalau saya lagi mendoakan bapak, almarhum bapak itu, di momen-momen seperti apa sih saya nggak pernah, apa ya, nggak pernah lupa mendoakan beliau gitu, almarhum. Ternyata kalau saya ingat gini, ketika saya lagi di jalan,
lagi beraktivitas, kemudian menemukan momen yang langsung ingat almarhum. Nah itu langsung langsung jek, langsung Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya Allah. Apa kabar almarhum Bapak? Kangen ya Allah. Izin ya Allah ngirimin doa untuk Bapak. Semoga kuburnya dilapangkan, diluaskan gitu. Nah, ketika itu saya saya doakan, saya langsung berpikir begini, saya itu nanti diingat anak saya seperti ini atau tidak? Maka kalau saya ingin diingat oleh anak saya seperti ini, maka saya langsung menyimpulkan bahwa berapa banyak momen yang bisa dia ingat. Kira-kira begitu. Maka rumus ini tuh gini. Doa itu hadir karena ada kerinduan. Kerinduan hadir karena ada kenangan. Kenangan itu tercipta karena ada momen-momen kebersamaan. Sepakat ya, Bunda ya? Jadi salah satu trik kita untuk kemudian memudahkan anak kita untuk mengangkat kedua tangannya ketika kemudian kita lebih dulu dipanggil oleh Allah adalah perbanyaklah momen yang pantas untuk dia kenang. Sepakat ya, Bunda ya? Dan tahu tidak bahwa yang membuat para sahabat-sahabat mulia di zaman Rasul itu begitu mengagumi Nabi sebelum kemudian mereka mengenal Quran, itu karena mereka kagum dengan kebersamaan bersama Nabi. Ingat tidak waktu Nabi itu mengunjungi Anas bin Malik, ketika itu Anas bin Malik kaget karena Nabi tidak memberikan pemberitahuan lebih dulu ke Anas bin Malik. Tiba-tiba Nabi udah nyampe ke rumahnya. Ketika nyampe di rumah Anas bin Malik, maka Anas bin Malik, seberapa penting ya Rasulullah? Ada hal penting apa sampai-sampai Rasul itu sampai ke rumah saya? Nah, kata Rasul, saya tidak bertemu denganmu. Saya ingin bertemu dengan keponakanmu. Namanya Aba Umair. Yang saat itu Aba Umair saat itu dia lagi bersedih karena kehilangan burung pipit mainannya. Bayangkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, seorang presiden, seorang pemimpin perang, pemegang kunci Baitul Mal, seorang nabi, seorang rasul, kira-kira sibuk nggak nabi? Padat nggak waktunya? Tapi nabi masih punya waktu untuk mencoba hadir di momen hidup anak kecil yang kalau dalam bahasa kita hari-hari ini mungkin kita agak melihat enteng ketika anak kecil bercerita, ketika anak kecil memulai momen-momen bermainnya. Kira-kira begitu. Ya. Dulu juga Rasul itu pernah ada satu momen ketika Rasulullah itu bersama dengan para pemuka-pemuka, eh, para masyayikh saat itu, para tetua-tetua lah saat itu, Rasulullah akan melakukan sebuah apa ya, meeting lah, rapat saat itu dengan para pemuka-pemuka atau tetua-tetua saat itu, eh, dari Bani Hashim saat itu. Dan Rasulullah ini punya satu kebiasaan bahwa beliau memulai sesuatu dari sebelah kanan. Nah, kebiasaan Rasul sebelum kemudian memulai pembicaraan adalah memberikan apa? Sajian minum, ya, memberikan apa ya? Meneduhkan air di sebuah gelas kemudian memberikan kepada tamunya. Nah, yang luar biasanya lagi, ketika Rasul memulai dari sisi kanan, di sana ada anak-anak yang ngantri, yang mereka itu sudah ada di tempat itu sejak sebelum Nabi dan para masyayikh untuk berkumpul. Maka kemudian apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita sekarang kan gimana? Wah, anak-anak mah belakangan aja. Orang tua dulu ya. Tapi Nabi nggak begitu, Bapak Ibu ya Bunda. Dia tanya ke anak-anak ini. Nah, dia dengan panggilan sayangnya ke anak-anak ini, kemudian dia sampaikan bahwa apakah boleh aku tuangkan ini dulu kepada para tetua ini, kemudian setelah itu kalian. Apa jawaban dari anak-anak ini? Kami ingin dapat keberkahan dari Rasulullah. Maka karena anak-anak ini juga kepengen ya mendapatkan urutan pertama dari minumnya ini,
Maka Rasulullah menuangkan di depan para tetua, kalau bahasanya di depan para pejabat-pejabat lah saat itu. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, saya selalu berpikir bahwa tidak heran dulu anak 13 tahun siap perang di zaman Rasul. Anak 15 tahun siap siap berkorban untuk agamanya, bahkan diri, harta, jiwanya dia persembahkan. Kenapa? Karena sosok yang kemudian menjadi khalifah, sosok yang kemudian menjadi pemimpin saat itu yang ada pada diri Rasul, akhlaknya luar biasa. Terlalu banyak momen yang membuat mereka jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak momen yang kita kemudian torehkan di episode hidup anak kita? Atau jangan-jangan banyak sih momennya, Kak, tapi momen yang menyedihkan. Nah, ini justru nauzubillah, ya. Nah, pertanyaannya adalah, harusnya liburan ini menjadi satu momen kita untuk menciptakan kenangan-kenangan indah itu. Nah, apa tujuan utama dari kita buat liburan itu? Yang membangun quality time. Yang bisa jadi ketika di masa normal, ketika anak sekolah, kita ke kantor kerja, itu sulit untuk kita dapatkan. Maka ketika waktu liburan ini adalah waktu kita untuk membangun waktu yang berkualitas antara kita dengan pasangan dan kita dengan anak-anak kita. Selain quality time, ini juga membangun apa? Bonding, kedekatan, ikatan hati. Kalau dalam bahasa Quran itu tafa'ud af'idah, ya, emotional bonding. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kalau liburan itu terencana dengan baik, harusnya menghidupkan banyak hikmah kehidupan, ya. Nilai-nilai kehidupan itu banyak yang bisa kita tanamkan. Tapi Mas, ini kan liburannya udah berapa hari Mas, tapi dia main HP terus di kamar, nilai kehidupan mana yang ditanamkan? Kan itu jadi pertanyaannya. Nah, kan gitu. Nah, justru itulah kemudian kita dihadirkan di sini. Makanya kita ngobrol dari hati ke hati, mencoba ya sharing apa yang Allah titipkan kepada Al-Fakir dan masih terus dipraktekkan. Kemudian bisa jadi ada yang ayah bunda, bapak ibu kemudian terinspirasi, dipraktekkan, insya Allah jadi sebagai sebuah kebaikan, insya Allah. Ternyata kalau momen liburan itu bisa kita maksimalkan ayah bunda, ini bisa jadi tempat kita untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, menceritakan kisah-kisah para nabi, ya. Jangan dulu tanya bagaimana ceritanya. Intinya saya mau bangun way-nya dulu ya, ayah bunda ya. Kemudian eh, banyak yang hanya sekedar liburan, tapi sedikit yang mencoba membangun liburan yang bermakna. Nah ini. Akhirnya yang didapatkan hanyalah sekedar foto-foto, yang akhirnya yang didapatkan hanyalah sekedar capek, lelah, dan begitu saja. Ya, biaya yang tak sedikit, tapi yang didapat hanyalah capek dan lelah. Gitu. Kenapa? Karena liburannya ya dari tahun ke tahunnya, gitu-gitu aja. Cari tempat yang belum pernah kita kunjungi, makan-makan, foto-foto. Ya memang sih secara physically atau secara rohia itu juga bisa menutri jiwa. Tapi pertanyaannya adalah seberapa seberapa berdampak ya di dalam pembentukan pribadi anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita hadirkan dalam liburan kita. Maka kita butuh liburan yang mudah-mudahan apa ya? Ini bisa menghubungkan apa ya? Pengasuhan kita agar bisa maksimal. Kalau boleh Al-Fakir
eh, sampaikan ada 3 syarat, ada 3 hal yang harus kita kemudian pastikan sebelum kita melaksanakan sebuah liburan. Ya, bentuk liburannya seperti apa ya nanti. Tapi 3 hal ini kalau boleh di setiap liburan kita itu selalu ada. Apa itu? Yang pertama adalah pastikan liburan itu menyenangkan. Karena momen indah itu akan selalu mudah diingat dan dia berdampak positif jika itu menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Bukan cuma menyenangkan bagi orang tua, tapi juga menyenangkan bagi anak. Nah, bagaimana caranya tahu bahwa oh ini menyenangkan, ini tidak? Ya, kita harus plankan liburan itu dengan cara apa? Ya, kita kan bisa minta masukan dari anak-anak kita. Ya, tapi yang memutuskan adalah orang tua, karena budgetingnya itu ada di orang tua. Karena kemudian yang membuat itu bisa presentasi terbesar bahwa program itu jalan itu sebagian besar di orang tua. Tapi tidak mengapa kemudian kita meminta usulan sebagai sebuah pertimbangan. Kita liburannya kemana nih? Ke pantai kah? Ke gunung kah? Kalaupun kita buat liburan itu bermakna di rumah, kira-kira gimana caranya? Atau konsepnya gimana? Itu bisa kita tanyakan ke anak-anak kita. Ya, itu yang pertama. Pastikan bahwa liburan itu menyenangkan semua orang. Suami, istri, ayah, bunda, ibu, bapak, dan juga anak-anak tercinta. Menyenangkan satu. Yang kedua, pastikan momen liburan itu mendekatkan. Iya. Ada nggak momen liburan ayah dan ibunya kemana, anaknya kemana? Ada nggak? Pernah liburan nggak kayak gitu? Iya, ini namanya bukan liburan yang mendekatkan. Ini malah menjauhkan. Jadi kita hanya datang ke suatu tempat, ayah dan ibunya ngapain, anaknya ngapain, kan gitu. Ya ini lagi-lagi yang didapat apa? Hanya apa? Capeknya, lelahnya, budgetnya, begitu saja. Ya, jadi pastikan bahwa liburan itu mendekatkan orang tua dan anak. Karena kita kembali kepada prinsipnya bahwa inilah momen kebersamaan, inilah family time, inilah bonding, inilah quality time. Harus selalu dibungkus dengan itu, prinsip utamanya. Nah, kebersamaan ini berarti liburan itu harus dijalani bareng-bareng. Sepakat ya? Iya. Kok anak aja yang liburan, kok orang tua aja yang liburan. Nah, harusnya ini dijalani bareng-bareng. Ya, bisa misalnya bisa dengan nonton bareng, ya, bisa dengan camping bareng, ya, bisa dengan nginap di hotel bareng, bisa dengan jalan-jalan bareng. Intinya adalah bareng-bareng, ya, semua terlibat karena niat awalnya adalah mendekatkan. Nah, kalau dia sudah menyenangkan, kalau dia sudah mendekatkan, maka pastikan indikator yang ketiga itu adalah menambah nilai, menghidupkan hikmah. Nah, ini penting. Menambah nilai, value. Ya. Bisa menambah skill, bisa menambah hikmah. Hikmah itu adalah apa ya? Insight, eh, pelajaran, ibrah, ya, yang bisa hidup di setiap momen liburan. Jadi itu yang akan diingat anak sebagai petua hidup yang tak harus kita ulang-ulang, tapi ketika dia ingat itu akan menjadi satu apa ya? Satu booster terbaik. Nah, ini penting. Caranya apa? Ya itu punya punya value, punya nilai, punya makna. Bisa dengan apa?
Ada anak-anak yang kemudian mengisi liburannya itu dengan kursus berenang, ya, kursus memasak dengan orang tua, camping di alam, tapi bareng-bareng dengan orang tua. Kemudian di sana kita tadabur Quran, ya. Kemudian di sana ada juga yang ikut apa ya, memanah atau berkebun, menerapkan apa ya, menghidupkan hadis hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menanam sebuah tanaman, kemudian sampai tanaman itu berbuah, tidaklah kemudian buahnya itu dimakan oleh binatang, oleh manusia, oleh siapapun, kemudian kecuali yang menanam itu juga dihitung seperti mendapatkan sedekah. Jadi kalau kita punya tanaman, dimakan burung itu jangan marah. Kenapa? Karena itu Allah lagi kasih kita sedekah. Cara kita untuk bersedekah kepada burung. Gitu. Tapi kalau kita nggak paham hikmahnya, wah, kita kalau punya tanaman kita malah marah kalau dimakan hewan. Tapi kalau kita punya hikmah, hmm, ini luar biasa. Pernah nggak dulu kita dengar orang tua dulu gitu ya, kalau dia nanam apa ya, dia nanam sesuatu ya, nanam singkong, nanam pisang, lihat dia niatnya. Ya, insya Allah ada yang kita bisa makan, dan kalau nanti ada apa, sahabat, tetangga, mudah-mudahan mereka juga bisa menikmatinya. Bayangkan orang-orang dulu itu menanam sesuatu itu sudah diniatkan untuk orang lain loh. Niatnya itu langit dan bumi yang menjaga. Masya Allah. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan bahwa bukan cuma dia makan, gitu. Orang dulu itu berkahnya luar biasa, ya. Berkahnya luar biasa. Karena niat hidupnya itu selalu memikirkan orang lain. Ini mangga ini kalau sudah berbuah, ya cukup ya saya makan ini. Kalau ada orang lewat itu ambil aja, gitu ya, gitu. Karena buat dia, tapi begini, eh, berkah hidupnya itu cukup loh, sehatnya, afiatnya, ya, di tidur di lantai pun nikmat, gitu ya, masya Allah, tabarakallah. Kenapa begitu? Karena tadi, apakah kemudian liburan itu kita isi dengan momen berkebun, kita menghidupkan ayat-ayat begitu ke anak-anak. Kan itu juga bisa kan? Tidak harus kemudian liburan ke apa, Iran atau ke mana sekarang, ya. Enggak juga sejauh itu gitu ya. Atau liburan ke Amerika gitu misalnya. Ya enggak juga sejauh itu. Tapi pertanyaannya adalah bermakna atau tidak. Nah gitu. Masya Allah. Nah kan kita hanya kekurangan saja apa ya, cara untuk menata kurikulumnya gitu. Ya makanya kalau kami di apa ya, eh, eh, Tauhid, makanya saya di Tauhid Center itu di momen liburan ini juga itu apa ya, mencoba membantu orang tua dengan membuka sebuah program gitu ya, gitu. Jadi namanya apa, camping generasi berkah. Jadi bantu orang tua untuk ini, orang tua ngikut juga hayo, anak juga di sini juga hayo. Mudah-mudahan kita juga jadi wasilah untuk bisa menggantikan peran orang tua selama liburan. Orang tua juga masih ikut. Paling minimal apa? Anak-anak 3 hari di sini, nginep, 5 waktunya terjaga, no handphone, no gadget. Kita menghidupkan Quran dari bangun pagi sampai sampai kemudian tidur lagi. Rasulullah itu kalau bangun gimana sih? Rasulullah kalau tidur gimana sih? Gitu. Jadi mencoba menghidupkan ayat-ayat itu. Kemudian kita ajak mereka apa ya, punya satu keahlian, skill public speaking gitu ya. Kemudian menanam dari apa ya, biji, kemudian sampai dia tumbuh dan begitu seterusnya. Kita coba apa ya, membangkitkan ayat-ayat kauniyah seperti itu. Nah itu gambarannya ya Bunda. Jadi kalau kita mau buat momen liburan dengan 3M, apa saja? Menyenangkan, mendekatkan, ya, kemudian menambah nilai atau value atau punya makna, kira-kira begitu. Kira-kira cukup nih Kang Ir gini. Cukup ya ya Bunda ya. Ya, tadi liburan dengan berbatas waktu, masuk ke barak di Malang Ustaz. Ya, artinya kan apa ya? Kita yang bisa ngatur itu ketika semuanya itu bisa punya waktu bersama-sama. Karena liburan itu harus bareng.
Kalaupun, dan kita harus tadi ya, mengganti satu frame bahwa liburan itu harus keluar daerah selalu kan gitu ya. Di rumah bisa nggak liburan? Ya bisa, bergantung kurikulum liburannya di rumah ada atau tidak kan gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi mudah-mudahan tadi apa ya, bisa bisa tergambar gitu, apa yang kemudian di apa ya digambarkan oleh Al-Fakir, tiga tiga M itu. Nah selanjutnya ya Bunda, maka kemudian untuk kemudian meramu agar tiga M ini hadir itu, maka kita harus apa ya, menyusun langkah-langkahnya. Maka sebelum kita memulai waktu liburan, maka kita perlu diskusi nih anggota keluarga di rumah. Nanti dipimpin Bapak gitu, misalnya Pak Imam Ghazali gitu ya, kemudian ajak nih, alhamdulillah kita sudah masuk waktu liburan nih. Masya Allah. Alhamdulillah kalau ada rezekinya kita bisa plankan keluar rumah. Misalnya kita kemana gitu ya. Tapi kalau kita pun di rumah, nah kita mau plankan nih selama kurang lebih 2 pekan di rumah ini kita mau ngapain itu kira-kira. Itu juga bisa gitu ya. Diskusikan ya apa tujuan, apa yang ingin dicapai. Jadi ayah bunda itu harus mendiskusikan secara private dulu sebelum kemudian bertemu dengan apa ya, meeting dengan anak-anak. Kira-kira untuk liburan kali ini ya, untuk liburan kali ini bun ya, kira-kira apa yang kita mau coba biasakan ke anak-anak gitu ya. Sehingga apa ya, kita itu berpikir bahwa konsep ya kurikulum liburan itu adalah untuk kepentingan anak, karena saya yakin orang tua kan bisa mengkondisikan di mana saja liburannya kan, bahkan setiap hari saja itu liburan buat orang tua. Tapi apakah anak merasakan liburan di rumah itu kan, itu yang masih jarang kita ciptakan. Nah kemudian setelah itu, setelah kita kemudian sudah mendiskusikan dengan pasangan, oh tak, oh ini liburan tahun ini itu yang kita mau instil tentang misalnya gitu ya, menumbuhkan minatnya ya, kemudian apa ya, kita tanamkan bagaimana dia agar bisa punya tanggung jawab nih, oh bagaimana agar dia bisa punya rasa percaya diri gitu ya. Ya hal-hal seperti itu kemudian kalau kita sudah punya visi apa yang kita tumbuhkan, maka kemudian kita coba dialog dialog dengan anak-anak apa yang kita mau lakukan gitu ya di rumah gitu. Selanjutnya kita kemudian minta doa sama Allah, libatkan mudah-mudahan konsep liburan. Kalaupun kita keluar daerah gitu ya, atau kita liburan di sebuah tempat wisata, kita harus libatkan Allah. Pastikan liburan kita itu tidak meninggalkan kewajiban utama kita. Ya, kalaupun kita keluar daerah, jalan wisata ke satu tempat, pastikan tempat sholatnya itu memadai, ya. Tempat kita kemudian untuk berwudu, dan itu semuanya harus kita pikirkan. Karena niat awalnya untuk apa? Mau bangun bonding, niat awalnya untuk membangun momen kebersamaan, gitu ya. Kemudian apa? Persiapkan fisik dan mental. Dan kemudian yang paling penting dalam liburan adalah khusyuk. Khusyuk itu maksudnya gimana? Ya di sini dan saat ini juga. Jangan sampai liburan tapi masing-masing masih sibuk dengan handphone. Ayah, bunda. Kalau handphone hanya untuk kebutuhan dokumentasi ya iya nggak apa-apa. Tapi selama liburan yuk kita udah apa ya, membudgetkan ya biaya, kita udah meluangkan waktu. Niatnya untuk membangun bonding. Ya tapi di perjalanan banyak main handphone, jarang ngobrol. Ya kan ini apa yang mau dicari kira-kira? Ya kan? Apa yang mau dicari? Itu. Jadi usahakan hadir terlibat sepanjang perjalanan. Ya, boleh nggak kita mendokumentasikan setiap momen perjalanan? Ya boleh, boleh. Ya, kalau niatnya luas ya, kita dokumentasikan sebagai momen yang pantas dia kenang. Besok-besok mungkin dia di sekolah akan diminta untuk dibuatkan apa ya, sebuah clipping atau sebuah apa ya, momen kebersamaan dengan keluarga, mungkin di saat kita liburan itu akan menjadi foto yang paling dia ingat gitu ya.
Nah, kemudian apa? Lakukan refleksi. Nah, refleksi inilah yang kemudian disebut dengan makna, mengambil hikmah, gitu ya. Kalau misalnya di lautnya, Masya Allah nak ya, eh, ikan di laut tuh, coba lihat ketika ada nelayan. Nelayan itu ngasih makan ikan nggak? Enggak, ya. Tapi kemudian setiap saat para nelayan itu memanen ikan di lautan. Kira-kira siapa yang menjaga rezeki nelayan? Allah. Dengan cara gimana? Allah yang mengatur ekosistem sehingga ada satu ikan itu bisa memakan ikan yang lain. Ada hewan yang bisa dia makan kemudian dia bisa dan gitu seterusnya. Kebesaran Allah yang mengatur itu. Bisa nggak kita hadirkan hikmah di laut saat kita wisata ke laut? Bisa. Saat kita camping misalnya di gunung, bisa nggak kita menghadirkan itu? Bisa. Masya Allah, tabarakallah. Lihat pepohonan, ya. Setiap daun itu kemudian menghadirkan oksigen yang segar buat kita. Siapa yang mengatur kemudian cara-caranya itu? Allah. Ya. Kenapa udara di apa ya di hutan itu jauh lebih segar daripada di kota? Karena kan pohon yang kemudian ada yang segar, yang kemudian berdekatan itu kemudian memberikan support oksigen yang begitu kemudian apa ya alami dan juga sehat gitu ya. Siapa yang menjaga ini semuanya? Apakah kita bisa mengeluarkan atau mengolah tumbuhan ini agar dia bisa punya oksigen sendiri? Kan enggak, itu dia bergerak dengan kekuasaan Allah. Akhirnya apa? Liburannya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang menguatkan tauhid Anda. Setiap mau makan, yuk kita bersyukur dulu ya Allah, makasih banyak nih Engkau sudah hadirkan kemudian makanan. Engkau sudah jaga perjalanan kami ya Allah. Wah, itu nikmatnya tuh kalau kita bungkus semuanya dengan uh, inti-inti tauhid seperti itu. Kalau di rumah tadi ya, kalau kita mau berkebun, niatkan untuk menghidupkan ayat-ayat Allah, hadis, kemudian bagaimana agar kita bisa menanam tumbuhan, niatkan untuk kemudian bisa kita makan sebagiannya. Sebagian kalau ada kemudian hak hewan, ya burung, atau apapun itu, niatkan kita ikhlas karena Allah untuk merawatnya. Jadi rezeki buat apa ya makhluk Allah yang lainnya, insya Allah jadi dihitung sedekah buat kita. Besok kalau ada buahnya lebih, ada tetangga yang butuh, ada orang yang butuh kita berikan. Insya Allah niatnya juga sedekah. Ya, ketika menanam kemudian di apa ya pot bunga, polybag dan lain sebagainya, atau kita menanam sebuah pohon, niatkan kemudian agar kemudian apa oksigen yang hadir di sekitar ini kalau pohon ini nanti tumbuh, dia kemudian menghadirkan udara yang segar, jadi juga sedekah kita dan sebagainya. Ya, kalau kita mau apa ya belajar untuk apa mengikuti camp di satu tempat, apa niatnya? Ya kembalikan ke semuanya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin Kang Irgi, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh ayah bunda semuanya. Pastikan bahwa liburan kita itu 3M. Yang pertama menyenangkan, ya, menyenangkan bagi orang tua dan anak, ya. Yang kedua adalah apa menyenangkan ini kita minta usulan dari anak dan pastikan orang tua yang memutuskan seadil-adilnya yang menyenangkan semuanya. Yang kedua adalah mendekatkan karena niat kita adalah bonding, quality time, mendekatkan orang tua dengan anak. Karena ingat kebersamaan itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah pastikan liburan kita itu menambah value, menambah nilai, ada maknanya. Ya, ada pelajarannya, ada ibrahnya, ada hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Nah, kira-kira itu Allah itu memberikan nikmat yang banyak, Allah itu memberikan kebaikan yang banyak itu bukan kepada siapa saja, tapi memberikan kebaikan yang banyak kepada mereka yang kemudian diberikan hikmah. Ya. Nah, ini Kang Irgi mudah-mudahan ada gambaran ya. Di situ kemudian kita menghadirkan apa ya? Dan saya selalu ini ya Bunda, tidak ada anak-anak yang selalu dengan handphone. Hanya mereka tidak menemukan hal yang menggembirakan yang lain selain handphone. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi kita bisa buat kurikulumnya, kita bisa kemudian jalankan secara bersama-sama.
Nah, insya Allah kalau ada program-program camp ya di satu lembaga mungkin instansi. Sebenarnya sih kalau Tauhid Center ini dekat ya, saya pengen ngajakin ayah bunda semuanya di sini. Kita mabit bareng, kita buat visi bareng, ayah bunda, kemudian anak-anak, kemudian kita bantu untuk mengarahkan hidupnya, punya skill apa saja di usia muda. Kita orang tua kemudian belajar tentang ilmu pengasuhan, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kemudian ada camp, ya, yang kemudian orang tua bisa ngikut camp bareng, liburan bareng, anak-anaknya juga ada camp liburan bareng. No hand, tanpa gadget, tanpa kemudian alat komunikasi selama 3 hari 3 malam non-stop, kira-kira begitu. Nah, itu seru tuh. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah apapun ya. Kita mau liburan di rumah, kita mau liburan misalnya wisata kemana saja, intinya adalah pastikan 3 hal. Menyenangkan, mendekatkan, ada value-nya. Ya, selalu itu mudah-mudahan Kang Yergi ini bisa ada manfaatnya ya, ayah bunda ya. Nanti kalau mungkin ada apa tanya jawab, insya Allah ah, kita bisa kembangkan di tanya jawab. Mudah-mudahan berkah, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Selamat berlibur ya. Dalam momentum juga tahun baru Hijriah ini penting amat kita apa memperbaharui semangat ya, semangat kita, semangat keluarga kita untuk bisa ke surga ya. Momentum hijrah ini luar biasa betul ya. Insyaallah makasih banyak Kang Irgi, barakallah, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yawan. Alhamdulillah atas materinya. Insya Allah Kak Bunda juga Masya Allah ada yang berinteraksi ya di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum masuk ke sisi tanya jawab, karena pastinya mungkin ada yang ingin ditanyakan bagi Ayah Bunda. Kalau misalnya yang ingin ditanyakan atau yang udah ke chat tapi belum di-up lagi, boleh ditulis ulang ya Bunda ya. Tinggal di copy, nanti insya Allah Irgi bacakan. Namun sebelumnya mohon izin Irgi sedikit memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Di belakang saya ini, insya Allah akan dibuat 2 lantai, yaitu asrama buat ikhwan yang alhamdulillah terus bertambah. Mereka butuh tempat istirahat atau tempat tidur yang layak. Selain juga anak-anak langit dan juga para penghafal Quran. Cita-citanya cuma satu, menjadi ada generasi yang bisa jadi wasilah kebaikan. Dan tentunya saya tidak bisa sendirian, tentunya didukung bersama dengan sahabat-sahabat sekalian. Ini ladang amal, peluang amal soleh buat kita. Yuk ikut ambil bagian untuk memuliakan, membahagiakan, melayani, dan membahagiakan mereka insya Allah. Bismillah, mulai dari nominal Rp10.000 untuk kita berinfak, bersedekah, dan berwakaf di Pondok Pesantren Abul Yatama Garut. Barakallah, semoga jadi jariah, jadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda semuanya, abang kakak. Alhamdulillah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tadi 3. Disampaikan juga oleh Kak Iyawan tadi yaitu sedekah jariah wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kami mengajak ayah bunda abang semuanya untuk kita sama-sama untuk mendukung ya wakaf produktif dan pembangunan asrama ikhwan di Ponpes Aburia Tama Garut diasuh oleh Ustadudin Badrudin. Ya, siapa yang tidak kenal beliau, ayah bunda semuanya, insya Allah donasi ataupun wakaf yang ayah bunda salurkan amanah karena santri-santrinya ada, guru-gurunya juga ada, dan pengelolanya ataupun pengasuhnya kita kenal. Maka dari itu, yuk kita sama-sama dukung dari mulai 10.000,
bisa berwakaf atas nama orang tua ataupun silahkan. Bagi ayah bunda yang Allah lebihkan hartanya, maka kita manfaatkan dengan berwakaf. Silahkan di capture ya nomor rekeningnya, semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda, sahabat-sahabat yang telah mensupport ataupun mendukung akan wakaf di wakaf peradaban internasional yang disalurkan langsung untuk Pondok Pesantren Abu Yatan Garut. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, ayah bunda, silakan yang ingin ditanyakan ke guru kita, Kak Yawan. Bisa raise hand ya, ayah bunda. Ada? Baik, Pak Imam bertanya. Mohon izin Kak Yawan untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya bagaimana mengingatkan anak yang belum bisa birrul walidain. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaannya Kang Yergi. Saya jawab asli-asli apa palsu-palsu nih? Ah, pertanyaannya bagus, tapi ini jadi apa ya? Cermin paling nyata buat kita. Kalau saya pribadi sih begini, anak itu bisa salah mendengar, tapi dia sulit untuk salah melihat. Jadi satu perbuatan bagi anak dalam pengasuhan itu jauh lebih penting daripada 1.000 nasihat. Maka kalau saya ke istri, ya ini ya izin ya, saya lagi praktek sama istri. Saya bilang saya, alhamdulillah Al-Fakir dikasih 3 orang anak cahaya kebaikan di sisi Allah insya Allah. Untuk membuat Almera Atera Hazen, itu nama anak-anak saya, mau menghormati, menghargai kita berdua, nggak ada cara lain kecuali kita tunjukkan seberapa berbakti kita kepada ibu. Ya. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke istri saya. Jaga kalimatmu, apapun yang bisa membahagiakan ibu lakukan. Karena istri sudah tinggal punya ibu, saya juga tinggal punya ibu. Apa yang bisa kita lakukan ke orang tua, lakukan yang terbaik. Biarkan dia menyaksikan. Itu nasihat, kalau menurut saya, itu nasihat yang paling powerful menurut saya pribadi. Ya. Eh, anak tidak butuh ayat yang banyak, anak tidak butuh nasihat yang banyak. Anak hanya butuh melihat saksi nyata bahwa kita nggak hanya minta bahwa nak berbuat baiklah kepada bapak dan ibumu, tapi nak saksikan begini cara berbuat baik kepada bapak dan ibumu. Ya. Mungkin itu ya, Kang Irgi, kalau buat saya pribadi. Saya lagi praktek itu sih soalnya. Jadi pas banget. Saya lagi banyak ngobrolin itu dengan istri. Jadi apa meminta anak untuk taat kepada kita itu penting, tapi jauh lebih penting memperlihatkan, menunjukkan kepada anak akhlak berbakti kepada orang tua kita yang masih ada, insya Allah. Itu mudah-mudahan satu rumus saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa praktek bareng-bareng. Ya, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, Al-Fakir masih banyak belajar. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kak Yawan sudah menjawab pertanyaan daripada Bapak Imam Ghazali. Baik, Masya Allah, semakin malam semakin ramai. Mohon izin Kak Yawan, eh, ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Indrawani Mamasa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya untuk anak saya yang baru 1 tahun mualaf, tapi anak saya kadang ke masjid tanpa izin sama saya Pak Ustadz.
Terus saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika ibu saya sudah meninggal, apakah saya bisa mendoakan ibu saya Pak Ustadz? Anak saya baru 1 tahun mualaf. Anak bunda yang umur berapa, Bun? Boleh silakan dijawab, Bunda. Anakku kadang ke masjid tanpa izin sama saya. Maksudnya itu gimana? Apakah Bunda mualaf, mohon izin? Oh, Masya Allah. Ini sudah dinyalakan, Bunda. Boleh interaksi dengan kita? Boleh, Bun. Boleh ngobrol-ngobrol aja. Oh, Suaranya suaranya belum ada, Bunda. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, Bun. Di kolom komentar nanti kita... Oh, kelas 6. Oh, siap, nggak apa-apa. Di kolom chat aja, Bunda, nggak apa-apa. Oke. Anaknya kelas 6 sudah balik. Berarti Bunda sama anak mualaf bareng-bareng gitu ya. Oke, siap. Masya Allah. Senang, bahagia Bunda bisa belajar bareng-bareng nih Bunda ya. Jadi Bunda Indrawani ya, salam kenal dari saya Kak Yawan yang Bunda baru mualaf ya. Dan di dalam Islam itu enaknya tuh ya, yang paling senior belum tentu yang paling mulia. Ya, karena kita itu yang paling mulia itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Dan takwa itu nggak bisa diperlihatkan gitu ya. Itu penilaiannya hak prerogatif Allah ya. Jadi yang paling baik takwanya di sisi Allah, yang paling baik amalnya. Makanya insya Allah kita lagi berlomba-lomba untuk bareng-bareng jadi yang terbaik di hadapan Allah Bunda ya. Alhamdulillah. Baik, kalau untuk ke anak-anak kita, apalagi nih Bunda baru beberapa tahun mualaf dan juga anak-anaknya, bagaimana cara? Mungkin Bunda mengenalkan tentang bagaimana agar anak-anak ini mulai terbiasa untuk sholat 5 waktu, ya, mengenal syariat-syariat yang ada. Kalau dalam sisi uh, apa ya, konsep pengasuhan yang bernafas tauhid yang sering Al-Fakir sebut parenting tauhid, maka dari konsep pengasuhan ini kita menitik beratkan anak biarkan kagum dulu kepada Allah baru kita kenalkan syariat. Walaupun itu sebenarnya di umur 0 sampai 7 tahun pemahaman itu harus ada. Kagumnya itu maksudnya gimana? Ya anak bisa kita ajarkan untuk sholat. Anak bisa kita ajak untuk sholat. Tapi belum boleh kita paksa. Karena dia masih 0 sampai 7 tahun. Apa yang kita laksanakan di 0 sampai 7 tahun biasanya adalah mengenalkan kebaikan Tuhannya. Ini yang disebut dengan nafas tauhid. Ya, nafas tauhid itu gimana? Ketika dia dapat makan, sampaikan, nah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki dari Allah, gitu ya. Dapat oleh-oleh dari kita nih, nak, mama beliin oleh-oleh. Enggak begitu kalimatnya. Kalimatnya jadi begini, nak, Alhamdulillah, Allah titipkan rezeki lewat mama, mama ingat kalian. Nih, Allah titipkan lewat mama, makanan kesukaan kalian. Beda kira-kira enggak? Nah, gini, biasanya kita ngasih sesuatu kan, misalnya nih anak kita senang apa martabak misalnya gitu ya, kita bawakan martabak. Nah, ini martabak mama beliin. Segitu aja. Sama yang kedua kita datang begini, nah Alhamdulillah hari ini mama Allah kasih rezeki dan kemudian tadi Allah buat mama ingat kamu senangnya martabak ya. Nih, Masya Allah dari Allah dititipkan lewat mama. Semoga suka. Alhamdulillah. Apa bedanya? Ayah bunda bisa ini ya, bisa membedakan yang pertama sama yang kedua. Ya, yang pertama dia sekedar melihat rezeki itu dari orang tuanya. Yang kedua dia melihat bahwa rezeki itu kasih sayang dari Tuhannya.
Yes. Nah, banyak kita terlalu mendorong anak di syariat, sementara dia belum terlalu mengenal kebaikan Tuhannya. Akhirnya syariat jadi beban. Ya. Jadi kalau apa ya, apalagi masih mualaf bunda anak-anaknya, ah, kalau dari saya pribadi ya, oke, mereka sudah perlahan menuju balik dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi, yang paling penting itu kita bareng-bareng mengenal dulu kebaikan Allah. Itu dulu, ya. Kalau dia sudah balik, ya, sudah kemudian ah, nggak boleh dia tinggalin sholat, maka wajib memang. Tapi yang paling penting itu adalah selalu mengenal kebaikan Allah. Makanya dalam parenting tauhid itu adalah memperbanyak dialog iman. Ya. Jadi apa-apa ada Allah gitu. Ketika makan, masya Allah, alhamdulillah ya. Eh, bapak nggak ada bapak nggak ada loh di sini loh. Tapi maha baiknya Allah ya. Allah titipkan rezeki lewat bapak ya. Bapak kirim ke bunda, bunda bisa beliin makanan ini untuk kita bisa nikmati bersama. Semoga Allah jagain bapak dimanapun berada. Itu mungkin berlaku untuk ayah bunda yang misalnya suaminya kerja di luar kota. Kayak begitu tuh. Jadi setiap pembicaraan kita dengan anak itu pastikan selalu ada Allah, ada kebaikan Allah yang dilihat anak. Dan ini tidak bisa kita mencoba mencahayai anak kalau kita juga masih dalam kondisi gelap. Maksudnya gimana? Kita itu belum bisa mengenalkan anak secara utuh kepada Allah kalau kita juga belum mengenal Allah. Jadi kita dulu yang harus banyak-banyak. Ya masih belajar bareng-bareng nih Bunda ya. Saya juga masih belajar ya. Terus kenal kebaikan-kebaikan Allah. Obrolkan dengan anak kebaikan yang Allah dapat. Duh Masya Allah tadi tuh Bunda, ya Allah, Allah selamatin tuh. Jika sekiranya Bunda tuh telat sedikit, mungkin Bunda lagi begini. Ya, kenapa begitu? Semua kebaikan yang hadir itu semuanya pasti ada peran Allah paling besar di sana. La tataharraka illa biidnillah. Maka obrolkan ke anak. Buat dulu anak kagum. Setelah itu kemudian kenalkan syariat. Itu urutannya. Ya. Nah, itu dulu Bunda. Jadi kalau dia sudah kenal Allah, maka dia akan merasa butuh Allah. Kalau dia sudah merasa butuh Allah, nanti perintah Allah jadi kebutuhannya. Kira-kira begitu. Jadi sholat itu tidak jadi paksaan. Sholat itu cara dia bertemu dengan Robnya setelah dia kagum, setelah dia rindu. Maka interaksi di saat dia sholat itu rindu, bukan karena beban syariat. Kira-kira begitu. Mungkin dari saya gitu ya, mudah-mudahan ayah bunda juga yang lain bisa nangkap. Jadi apalagi apa ya, anandanya masih apa ya, masih baru belajar Islam, jangan terlalu dipaksakan. Kan ringan saja. Allah itu Maha Pemaaf walaupun tidak kita ringan-ringankan. Jadi lebih penting itu yang mana yang utama? Kalau masih ada waktu dia belum terlalu ya, misalnya kalau sudah masuk usia balik, maka tetap wajib sholat 5 waktunya, tapi banyak perkenalkan dulu tentang kebaikan Allah. Ya. Kalau dia bisa balik nih buat ayah bunda yang punya ini, misalnya Kang Irgi nih, anaknya masih 0 sampai 7 tahun, nah itu banyak tuh kenalkan. Ya saya pernah bawakan, bagaimana mengenalkan anak 0 sampai 2 tahun tentang Allah. Ketika anak pu, gitu ya, ya Allah, makasih banyak nih ya Allah, kotoran di dalam perut nih dedek bayinya yang ganteng, yang cantik, Masya Allah ini, Allah keluarkan dengan kebesaran Allah, Alhamdulillah. Gitu tuh. Gitu tuh Kang Irgi. Makain popok tuh Masya Allah. Jadi ajak ngobrol anak itu dia pasti dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, ya, agar kemudian Allah dekatkan hati kalian, emotional bonding, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ya. Jadi dari kecil itu udah diajak ngobrol anaknya. Masya Allah nih kakak kami saya Hazen tuh Masya Allah. Kalau anak saya yang ketiga ya Hazen tuh Masya Allah. Allah bantu tuh akhirnya Hazen tuh bisa pu dengan enak gitu ya. Nggak ada halangan apa-apa nih. Makasih banyak ya Allah gitu ya. Pakaikan lagi popok setelah bersih. Itu. Jadi ajak ngobrol. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yawan. Alhamdulillah sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Indrawani, Mamasa. Alhamdulillah. Semangat ya Bunda ya. Masya Allah.
kami ucapkan selamat datang di kajian kalam. Semoga terus istiqomah. Alhamdulillah bareng-bareng. Sepertinya ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Reski Alfionitasari. Assalamualaikum Ustadz, anak saya usia PAUD atau TK. Liburan ini baru mau bikin jadwal rutinitas karena mereka kerap random mau main di luar siang dan sebagainya. Lalu boleh tanya Ustadz, anak saya tahun lalu kecepatan masuk TK umur 4,5 tahun. Jadi tahun ini ulang di kelas A. Selama dulu sekolah dia jarang masuk karena sebagai ortu saya ternyata kurang mempersiapkan perdana menyekolahkan anak dan drama anak ada masalah dengan teman dan lain-lain. Di tengah jalan sempat mogok sekolah dan saya pikir untuk homeschooling karena saya juga sudah berhenti kerja. Pertanyaan Ustadz, apakah ini waktu yang tepat saya mengambil keputusan anak coba homeschooling karena dia punya adik juga beda 1 tahun saja, 4,5 tahun. Jadi terpikir lebih hemat. Keraguannya dari segi energi dan kemampuannya karena baru akan jadi guru dalam hal ini. Silakan Kak Iwan. Jadi apakah ini waktu yang tepat? Nggak tahu, karena itu anaknya Bunda, bukan anaknya saya. Bercanda. Bunda begini, uh, saya yang dulu, saya pun juga ini ya, terkadang terlalu banyak juga belajar itu, terlalu banyak sumber yang ada dalam pikiran, kita sulit memutuskan yang terbaik gitu ya. Tapi lagi-lagi selalulah minta kepada Allah. Allah itu ini. Saya mau cerita ya. Jadi mau homeschooling, mau apa ya, mau sekolah biasa itu, kalau dari pandangan saya ya, apa dulu tujuan kita kan gitu. Ingat ya, prinsip dasarnya sekolah itu adalah support system, bukan pengganti pengasuhan yang paling utama. Itu dulu. Saya tuh punya teman, sahabat dekat ya. Jadi ceritanya anaknya ini dulu sekolah formal ya. Karena kemudian istrinya ini harus S2 dan S3 di luar negeri, akhirnya anaknya dibawa. Nah, kurikulum di luar negeri sama di Indonesia kan agak beda gitu ya. Waktu itu dia di Jepang. Di Jepang itu kelas SMP itu fokus di hitungan saja, nggak kayak kita itu sudah terlalu banyak kurikulum dan lain sebagainya gitu. Ketika dia balik lagi di Indonesia itu dia sudah mau masuk kuliah. Dan dia itu setelah pulang di Indonesia 1 tahun sebelum dia ini kuliah itu dia homeschooling ya. Jadi saat itu dan dia bilang begini, Abah, saya itu mau masuk kedokteran. Anda bayangkan gitu ya, selama 6 tahun ya, di masa SMP, SMA-nya dia nggak sekolah formal sebagaimana anak kita hanya dari homeschooling gitu ya. Kemudian apa ya, dia dengan semangatnya mau itu, Masya Allah, tabarakallah, dia bersaing dengan ribuan orang dan dia lulus murni. Maksudnya dengan hasilnya sendiri gitu ya. Pokoknya kata abahnya, saya sedekah, saat itu saya sholat, saat itu saya banyak me time dengan Allah, itu hanya minta ya Allah mudah-mudahan dia nggak kecewa kalau sekiranya nggak lulus. Tapi ternyata dari situ kata abahnya, kalau Allah kemudian berkehendak apapun itu apa itu pasti Allah izinkan. Jadi mau kita apa dulu ini niat kita untuk anak ini. Anak ini kita mau bentuk seperti apa? Anak yang seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau saya mau cerita, kalau anak saya kemarin saya TK-kan. Kalau saya itu yang pertama itu saya TK-kan, ya sekarang dia SD. Dan gurunya itu selalu geleng-geleng kepala setelah ketemu dengan saya. Kenapa? Karena anak saya itu yang pertama itu di awal-awal itu adalah saya meminta dia untuk memperbanyak waktu bermainnya di 0 sampai 7 tahun. Tidak fokus belajar terlalu apa ya, terlalu seperti mana saya dulu gitu ya. Nah, dia sering bertanya-tanya. Anak-anak yang lain itu sudah di apa ya? Sudah kayak diatur orang tuanya harus bisa jawab semuanya, harus dapat 100, tapi dia tidak. Buat saya pribadi dia bisa doa makan, buat saya pribadi dia bisa
apa ya, alhamdulillah sudah setengah juz 30 sudah dia hafal di usia TK. Buat saya pribadi, saya bisa murojaah dengan dia, saya bisa ngobrolin tentang isi kandungan itu lebih dari cukup. Tidak ada tuntutan yang lebih dari itu. Abi, aku kok belum bisa ini. Abi selalu muji aku karena buat Abi kamu terbaik, nah. Gitu. Tanpa membandingkan dia dengan siapapun. Gitu. Saya peluk apapun hasilnya. Bahkan di saat dia terima rapor, dia bilang begini, kayaknya nilai aku yang paling di bawah Bi. Abi dan Umi nggak marah. Aku bilang, kakak yang terbaik buat Abi. Bahkan saya siapkan hadiah, dan buat saya apapun nilai yang dia berikan, itu yang terbaik. Dan dia nulis surat, itu enggak pernah saya itu yang buat hati saya meleleh. Terima kasih, ungkapan rasa cinta. Buat saya itu lebih dari cukup. Buat saya itu lebih dari cukup. Yang lainnya, insya Allah bisa lebih dari itu. Gitu. Tapi buat saya pribadi, langkah awal di 0 sampai 7 tahun buat saya itu cukup. Ketika dia bisa dekat dengan saya, ketika dia tidak dibebani dengan apapun berlebihan, dia bisa bersosialisasi, dia tahu bahwa ini marah, ini menyakiti temannya, dia bisa banyak belajar tentang ilmu yang lebih umum. Buat saya pribadi itu cukup gitu ya. Nah, buat Bunda gimana? Saya serahkan kepada Bunda karena tidak ada kurikulum yang terbaik buat anak kecuali sesuai kita mau arahkan kemana anaknya. Kan hadisnya mau dia jadi Yahudi, mau dia jadi Nasoro, itu tergantung kita. Nah, anak ini kita mau jadikan sebagai apa? Gitu. Gitu. Jadi kalau anak saya putri, maka jadikanlah dia Miss Universe. Miss Universe itu apa? 4 wanita penghuni surga. Siapa saja? Asia, ya, Imro'ati Fir'aun, ya, Khadijah binti Khuwailid, kemudian Maryam binti Imran, dan Fatimah binti Muhammad. Kalau anak perempuan dari situ, ya. Jadi kita sudah tahu anak perempuan ini, dia tahu sebagaimana kemudian Maryam binti Imran bagaimana menjaga kesucian dirinya. Maka anak perempuan itu di awal dasar itu dia tahu tentang auratnya yang mana. Dia tahu tentang mana mahramnya, mana yang bukan, mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu kalau anak perempuan itu yang paling utama dia tahu. Jadi kalau Almera, kita kasih tahu mana mahramnya, mana orang asing, mana teman sahabat, sampai di mana dia boleh sentuh, sampai di mana dia boleh berukhuwah. Itu yang paling utama kalau saya di anak perempuan begitu. Fatimah binti Muhammad, dari situ dia belajar tentang perannya sebagai seorang anak. Nah, itu yang ditanyakan Pak Imam Ghazali tadi itu. Biarkan dia melihat kita memperlakukan orang tua kita. Nah, kalau nenek bilang begini-begini, Abi kok kalau ke nenek selalu selalu lebih awal gitu dan lain sebagainya. Selalu begitu, selalu mengutamakan apa ya? Nenek begitu. Dari situ dia melihat itu, biarkan dia melihat itu. Ya. Kemudian dari apa ya? Khadijah, bagaimana dia bisa menjadi istri yang mensupport dakwah suaminya. Itu kan perlahan kita sesuai dengan jenjang usianya. Gitu. Kemudian dia dari apa? Asia, Imrati Fir'aun, dia belajar tentang menjadi istri yang apapun kondisi suaminya dia terima dengan penuh kesabaran karena komitmennya bersabar karena Allah. Kan gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab, oh ini yang terbaik harus begini-begini. Nggak, saya memberikan gambaran cerita ini, Bunda yang memutuskan karena Bunda yang mau anaknya mau diarahkan seperti apa. Ya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Uh, senang insya Allah bisa bareng-bareng. Ya itu Baik, Kang Irki. Dan mungkin yang lain yang belum bisa belum bisa apa ya, saya jawab satu persatu, nanti saya juga kasih nomor saya Kang Irgi ya, boleh ya izin ya, tidak apa-apa Kak Yaman. yang mau sharing-sharing ya, tapi izin saya balas apa ya, bertahap ayah bunda, karena saya juga seringkali apa ya,
mengkampanyekan no handphone, no gadget, saya juga nggak boleh lama-lama di gadget. Masya Allah. 0822 9148 7949 itu nomor pribadi saya, WA saya hanya satu ini saja. Yang buat ayah bunda mungkin yang belum sempat ya ngobrol lebih jauh, lebih lama boleh. Nanti kita interaksi di sini Kang Irgi ya. Baik. Kasih banyak ya. Dikit-dikit kalau makan itu nggak boleh banyak-banyak nanti apa ya? Nanti gumuh. Kalau bayi mah Kang Irgi lagi merasakan nggak boleh terlalu banyak susunya nanti gumuh anaknya kan. Begitu Iya juga betul. ilmu nggak boleh terlalu banyak-banyak nanti nggak tahu mana yang mau dipraktikkan. Sedikit aja dipraktek itu jauh lebih berkah insya Allah. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Senang Alhamdulillah. bisa silaturahmi, monggo itu nomor saya. Mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, tapi izin ya saya nggak bisa eh, apa ya langsung jawab. Nanti saya juga punya grup WA yang sering saya isi kajian tulisan setiap apa ya setiap hari. Jadi kalau mau gabung juga monggo. Wapri aja ke saya nanti saya masukkan. Ya. Barakallah Kang Irgi, mudah-mudahan berkah. Senang bisa menyapa ya Bunda semuanya. Barakallah. Salam kenal, salam Masya hangat, Allah. salam keluarga. Baik. Barakallah. Baik, silakan Ustaz. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi closing statement-nya? Atau sudah cukup? Ya Bunda, jangan pernah capek lelah jadi orang tua. Ya, Masya Allah. Allah itu nggak pernah salah menitipkan amanah. Ya, banyak yang berusaha untuk bisa punya anak belum juga dititipkan oleh Allah. Ya, kita yang sudah dititipkan nggak mungkin Allah salah menitipkan. Jangan dititipkan lagi ke orang lain. Bersabarlah terus ya dan berproses ya. Taat, maksiat, soleh dan salahnya anak itu bukan urusan kita. Itu hak prerogatif Allah. Urusan kita itu adalah bergerak, berusaha, ngenalin anak kepada Robnya dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara terbaik, dengan cara-cara yang paling bisa kita lakukan, yang tidak kemudian menyakitinya, dan insya Allah kita akan dihisap dari usaha kita itu. Ya, perkara anak kita nanti itu jadi soleh dan jadi taat itu hak prerogatif Allah. Ya, berproses saja. Kita tidak sempurna, tapi insya Allah kita punya cinta yang insya Allah sempurna. Ya, itu saja yang bisa kita punya. Lakukan saja yang terbaik. Ya, tidak ada kata terlambat. Terus lakukan yang terbaik. Selama nafas masih ada, tidak ada kata terlambat. Ya, terus lakukan yang terbaik. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan ini semuanya. Ya. Makasih banyak ya ya Bunda ya yang masih open camp sampai akhir nih Bunda Ira Suryandari ya bersama kakak nih. Halo kakak ya. Ini kayak anak pertama saya nih. Kelas 1 apa kelas 2 nih? Oh kelas 0 masih mau TK ya. Masya Allah. Barakallah ya. Pak Imam Ghazali salam kenal. Barakallah ya. Bunda Indrawani dari Mamasa. Saya kira tadi Masamba. Kalau saya ke Masamba aja. Kalau Mamasa tuh Sulawesi Barat ya. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi. Bunda Santi Wijayanti dan para bunda semuanya yang hadir. Barakallah Kang Irgi, sangat senang bisa bersilaturahmi dengan 83 yang masih stay sampai dengan waktu ini. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu Bunda semuanya. Sebelum ditutup, semoga Ayah Bunda semuanya terus istiqomah ya menuntut ilmu dengan guru-guru yang ada di kalam. Insya Allah Kak Yawan akan rutin ya mengisi. Nanti insya Allah kita akan kabari. Sama-sama kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Izinkan Kang alamin. Irgi, Siap, buat Yawan? ayah bunda yang mau ada konten-konten saya, cari di TikTok Kak Yawan atau di Instagram Kak Yawan, insya Allah. Jadi ada Nah, beberapa silakan Yawan. teman di sana ya. Ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan Kak, Ayah Bunda semuanya bisa di-repost ya halal untuk di-repost kembali konten-konten dari Kayawan. Barakallah, kami tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kang Irgi. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.
Salam, makasih banyak semuanya. Selalu semuanya. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz.